Sila berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulaikan kebaktian pengembalaan sesi petang. Mari kita naikkan pujian Kidung bilangan 196. Kidung bilangan 196. Dulu bagaikan di Mesir jadi hamba dosa, bagai dalam perapian sangat sengsara. Setiap saat ada dalam kuasa kegelapan, belum pernah kenal surga indah. Ku tinggal di Bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana surga yang tak habis diambil, yang tinggal di dalam surga. Oleh darah domba Allah keluar dari Mesir, mengembara tak menentu di padang gurun. Ada kala iman lemah bersungut padanya, karena belum masuk surga indah. Ku tinggal di Bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana surga yang tak habis diambil, senang tinggal di dalam surga. Telah sampai ke Puyur dan di sini Kanaan, air terbelah karena iman dan penyataan. Masuk negeri yang mengandung susu serta madu. Haleluya, ku tinggal di surga. Ku tinggal di Bukit Sion, terang Allah bercahaya. Ku minum air hayat yang terus mengalir, makan perjamuan mana surga yang tak habis diambil, yang tinggal di dalam surga. Baik, sebelum kita sama-sama berkongsi tentang firman Tuhan di dalam Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, mohon Tuhan memimpin kebaktian kita, agar Roh Kudus Tuhan senantiasa membantu kita di dalam belajar firman Tuhan. Mari kita sehati sejua sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya.
Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera, selamat petang kepada rekan sekerja pendeta, diaken, penatua, diakenis, juga para pemimpin di dalam gereja, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Salam bertemu kembali pada hari Sabat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam sesi petang kita sekali lagi dapat yaitu bersama-sama berkongsi tentang firman Tuhan. Baik, pada petang ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tanah yang dijanjikan
yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan juga kepada keturunannya. Terlebih dahulu mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tuhan Yesus membaca Alkitab. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Baik, di dalam ayat ini di mana Tuhan telah berfirman kepada Abram supaya keluar, pergi, maksudnya keluar dari negerinya sendiri, meninggalkan anak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, dan segala apa yang ada dia harus tinggalkan. Dan tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan ini belum pernah Abraham lalui. Dia pun tidak tahu di mana Tuhan tunjukkan tempat di mana ya Abraham harus pergi. Dan di dalam ayat kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham supaya satu hari nanti akan menjadi, bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, di mana membuatkan nama Abraham itu masyhur dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Memang ini tergenaplah. Maksudnya ada dua berkat yang akan diterima di sini. Yang pertama yaitu berkat dari segi jasmani, yang kedua berkat yaitu rohani. Lahirnya Tuhan Yesus juru selamat. Namun pada hari ini kita akan belajar mengenai tanah perjanjian itu. Mari kita melihat ya di mana di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Mari kita melihat Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Keluaran pasal ketiga ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Setelah kira-kira 430 tahun lamanya, keturunan Abraham itu berada di tanah Mesir, menjadi budak, menjadi hamba bagi Firaun. 430 tahun. Mereka itu berteriak memohon Tuhan. Akhirnya Tuhan telah mendengarkan doa orang-orang Israel tersebut, di mana Tuhan telah mengutus Musa untuk membawa umat Israel itu keluar daripada perbudakan. Maka di dalam pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ketiga, di mana kita dapat melihat Tuhan telah mengutus Musa supaya kembali ke Mesir, membawa umat Israel itu keluar beribadah. Dan selama 40 tahun di padang gurun, Musa itu hanya dapat membawa umat Israel itu ke perbatasan, yaitu tanah Kanaan. Di perbatasan tanah Kanaan, dan Musa hanya dapat mendaki Gunung Nebo ataupun Gunung Pisgah. Tuhan hanya membenarkan Musa itu melihat tanah Kanaan. Dia hanya melihat, tetapi masuk tidak dapat masuk. Karena ya karena ada sebab-sebabnya Musa itu tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan setelah Musa meninggal, Yosua telah menerima pengutusan daripada Musa supaya membawa umat itu memasuki tanah Kanaan dari perbatasan dan masuk ke tanah Yeriko dan
masuk untuk menduduki tanah Kanaan. Mari kita melihat di dalam Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal yang ke-34. Mari kita melihat Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini kita dapat melihat di mana Yosua telah menerima pengutusan daripada Musa supaya ya dia dapat membawa umat Tuhan itu untuk meneruskan perjalanan mereka menduduki tanah Kanaan. Mari kita melihat siapakah Yosua ini. Kita akan melihat serba sedikit, yaitu ringkasan mengenai latar belakang Yosua. Baik, kalau kita melihat Yosua ini bermaksud Tuhan adalah keselamatan, ataupun bermaksud nama Yosua ini maksudnya Tuhan itu keselamatan. Dan dia merupakan anak Nun dari suku Efraim. Meninggal pada umur 110 tahun. Dialah yang juga membagi-bagikan tanah-tanah di tanah Kanaan para suku itu. Dia juga yang pernah menguasai peperangan Amalek. Dan Yosua ini juga merupakan hamba Musa. Musa itu hanya dapat memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat 38. Dan Yosua ini merupakan salah satu pengintai yang telah diutus untuk mengintai tanah Kanaan, pulang dengan membawa kabar yang baik. Kita dapat melihat ataupun mengetahui cerita ini di mana Musa telah mengutus 12 pengintai yang membawa kabar baik. Hanya 2 orang yang membawa kabar yang baik, yaitu Kaleb dan juga Yosua. Mereka inilah yang membawa perkabaran yang baik, dan hanya 2 orang ini saja yang dapat masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita melihat di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-16. Bilangan pasal 13, ayat yang ke-16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menemai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ya salah satu daripada pengintai yang pernah diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mari kita melihat kelebihan Yosua ini. Dan ini juga merupakan satu standar apabila kita memilih belia yang berpotensi untuk melakukan pekerjaan suci. Di dalam kitab Ulangan, Ulangan pasal yang ke-34 tadi, Ulangan pasal ke-34 ayat yang ke-9 di sini mengatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Jadi Yosua ini dia mempunyai kebijaksanaan karena hasil pimpinan dari seorang pemimpin yang selalu membantu doa. Hari ini setiap kita seharusnya saling membantu doa di antara satu sama dengan yang lain. Jemaat mendoakan untuk pemimpin supaya pemimpin itu dapat memimpin dengan baik. Alkitab juga ada memberitahu pada kita, ya kita harus mendoakan negara kita, harus mendoakan para pemimpin-pemimpin negara kita supaya mereka dapat mentadbir rakyat dengan ya penuh kehormatan. Begitu juga dengan hal yaitu memimpin di dalam suatu perkara ibadah, pemimpin rohani. Jadi perlu saling membantu di dalam doa. Ya,
memimpin kepada belia-belia yang berpotensi. Latih mereka sejak dari kecil lagi, seperti ya Musa ini memimpin Yosua, seorang muda belia yang sangat berpotensi, yaitu penuh roh kebijaksanaan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-17, mari kita melihat Ulangan pasal yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-17, kita melihatnya di dalam ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-17, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Yosua ini seorang yang sangat-sangat rendah hati dan seorang yang taat dan juga bertanggung jawab. Walaupun Yosua itu mempunyai kelebihan, mempunyai roh kebijaksanaan, namun ia harus tunduk kepada para tua-tua Israel yang lebih tua daripada dia, yaitu taat. Apa yang dia kena suruh, dia kena bertanggung jawab untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan sesuatu perkara. Kelebihan Yosua ini, yang ketiga, yaitu dia seorang yang sangat dipercayai. Di dalam Yosua, kita melihat di dalam Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Yosua pasal pertama, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, rakyat berkata kepada Yosua, di mana saja engkau suruh, kami akan pergi. Ketaatan yang sungguh luar biasa sekali, saudara. Wibawa seorang pemimpin sangat baik. Wibawa Yosua ini, ya, sangat-sangat dipercayai. Baik, mari kita kembali lagi. Mengapa umat ini berjuang untuk mendapatkan tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan ini? Tadi pagi kita telah belajar mengenai ya tanah yang lebih elok adalah di dalam kerajaan surga. Itulah tempat tinggal kita. Tanah kita yang lebih elok itu. Tetapi pada zaman dahulu di dalam Alkitab mencatatkan ada satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel, sehingga pada hari ini ya menjadi rerebutan. Bangsa-bangsa sedang melihat tanah ini menjadi rerebutan. Kenapa? Pertama, orang-orang Israel mau mendapatkan tanah perjanjian ini karena merupakan janji daripada nenek moyang. Nenek moyang. Dan ini merupakan janji daripada Tuhan melalui Abraham serta keturunannya. Setelah kita membaca tadi di dalam ayat Kejadian pasal 12 ayat 2 hingga ayat 3. Karena ini adalah janji daripada Tuhan melalui Abraham dan juga keturunan. Maka orang-orang Israel ini berjuang mendapatkan tanah ini karena tanah ini adalah tanah yang dijanjikan. Dan yang kedua, karena tanah ini adalah tanah yang sangat subur. Mari kita melihat di dalam Bilangan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 32. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 32. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Pernahkah kita terbayang, pernahkah kita melihat dua orang memikul buah? Dua orang memikul, yaitu satu tandan. Dua orang memikul. Mungkin kalau buah kelapa satu tandan kita potong, mungkin kita boleh percaya dua orang boleh memikul dia. Bayangkanlah, buah anggur setandan dua orang memikul.
Kalau kita bayangkan dia jadi kelapa, buah kelapa, 2 orang memikul, sangat berat juga tuh tahu. Ada orang pergi mengkaji ini, ya, 2 orang memikul setandan lebih kurang ya sama dengan 80 kilo, kira-kira 80 kilo setandan ini. Sehingga 2 orang memikul ataupun menggandarnya setandan. Baik. Di tanah Kanaan ini juga mempunyai terdapat banyak air. Banyak mata air. Kalau kita ya mau mencari suatu kawasan tanah ataupun mau membeli tanah. Mungkin jarang orang akan membeli tanah di atas gunung, di atas bukit. Orang akan membeli tanah di mana ada kawasan mata air dekat dengan sungai, ya karena dengan adanya sungai di situ ada sumber kehidupan. Air merupakan asas kehidupan, keperluan dalam kita seharian. Tanpanya air susah kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Susah tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Ya. Sukar untuk kita ya untuk melakukan suatu pekerjaan kalau tanpa air, tiada air. Maka di dalam kitab ini kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Terdapatnya banyak air, banyaknya danau ataupun air yang keluar dari lembah-lembah, celah-celah gunung. Ini merupakan satu tempat yang semula jadi. Dan sudah tentunya kawasan yang bermata air, ya, mempunyai curahan hujan yang cukup. Dan juga pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan akan boleh hidup di sana, akan boleh tumbuh di sana. Memanglah sesuai untuk menjadi penternakan. Sangatlah sesuai tumbuh herba-herba obat-obatan. Ada orang mengatakan bahwa ya kalau mata kita ya tidak berapa terang ketika waktu pagi kita pergi ke jendela, lihatlah tumbuh-tumbuhan yang hijau. Itu merupakan terapi mata. Bayangkanlah kita keluar rumah, berada di padang gurun, tidak ada satu pohon pun ataupun rumput yang hijau. Bagaimana keadaan mata? Apakah itu disebut sebagai pemandangan yang indah? Maka memang tempat ini adalah karunia Tuhan. Satu karunia Tuhan. Di dalam ayat 7 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Kalau Tuhan bilang itu negeri yang baik, pasti itu adalah tempat yang terbaik. Selain daripada itu, kenapa umat Israel berjuang mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan ini, selain daripada mempunyai tanah yang semula jadi, ya, curahan hujan yang cukup, di tempat ini juga berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, berlimpah susu dan madunya. Sesuai tempat untuk penternakan. Ya, susu itu contohnya susu ya kambing, lembu. Mereka memerah susu itu untuk mendapatkan mentega. Susunya untuk jadikan mentega. Itu merupakan makanan ruji bagi orang-orang Israel. Di dalam 1 Samuel, mari kita melihat di dalam 1 Samuel 1 Samuel pasal yang ke-14. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-14, kita membacanya di dalam ayat yang ke-26.
Ayat yang ke-26, ketika rakyat sampai hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencodoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, ketika Yonatan melarikan diri bersama rakyatnya, mereka sampai ke satu hutan. Di sana mereka telah melihat di sana ada satu serang lebah, ataupun di sana ada madu meleleh. Madu meleleh. Pernahkah kita melihat madu apabila sarang tebuan ataupun madu itu melekat, sarang tebuan itu melekat, kemudian madunya itu menitik-nitik ataupun meleleh. Maksudnya sangat banyak. Para pengkaji arkeologi ya ada mengkaji ini, di mana satu sarang itu boleh mencapai 30 kilo gula. Sarang lebah itu boleh mencapai 30 kilo gula, banyaknya. Dan kita dapat melihat juga, ya, lebah ini juga adalah alat Tuhan untuk mengusir para musuh-musuh. Di dalam kitab Yosua, mari kita melihat dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ketika orang-orang Israel mau merebut tanah Kanaan, Tuhan boleh menggunakan serangga ini, tabuan ini, untuk mengusir para musuh-musuh yang ada di dalam tanah Kanaan pada ketika itu. Dan terbukti bahwa di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan juga madunya. Ketika umat Israel sampai ke perbatasan untuk mau memasuki tanah Kanaan, beberapa halangan yang mereka perlu tempuhi. Ada halangan-halangan mereka. Tanah yang dijanjikan. Ada halangan mereka untuk memasukinya. Kalau kita melihat daripada Musa, bermula daripada Musa, di mana ya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, banyak juga halangan-halangan yang ditempuhi oleh Musa, di mana harus menyeberang Laut Teberau. Kemudian di padang gurun berdepan dengan panas, sejuk, berdepan dengan binatang-binatang yang buas, ganas, musuh-musuh di belakang, barisan belakang. Itulah halangan-halangan mereka untuk mau memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Contohnya halangan-halangan mereka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan ular-ular yang ganas serta kelajangkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu di gunung batu yang keras. Ini adalah halangan-halangan yang dihadapi oleh Musa ketika dia memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju ke perbatasan tanah Kanaan. Kemudian setelah Musa meninggal dan telah menyerahkan baten
tugasnya kepada Yosua, maka bermula satu era baru di mana Yosua dari sempadan Kanaan mau masuk ke tanah Kanaan. Mari kita melihat apakah masalah-masalah yang mereka kena lalui. Mereka kena menyeberangi sungai Yordan. Mereka juga kena memanjat tembok yang tinggi dan juga berhadapan dengan pahlawan yang gagah perkasa. Mereka juga akan kena menghadapi 7 bangsa yang ganas di dalamnya. Ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ini dengan secara terburu-buru keluar, sehingga kan adonan mereka itu tidak sempat untuk dimasak. Di tengah jalan, mereka bawa adonan mereka. Sudah tentunya orang-orang Israel ini bukanlah orang-orang yang terlatih di dalam ketenteraan. Mereka tidak mempunyai alat-alat untuk melawan para musuh. Karena mereka itu adalah petani, bukan askar, bukan tentara. Dan di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 19 hingga ayat 20 dan juga di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-8, di antara orang Israel itu tidak ada yang tahu tukang besi. Tidak ada yang pandai mengasah mata bajak itu. Ataupun tidak ada yang pandai membuat pedang untuk berlawan. Kalau kita memikirkan dengan pikiran yang logik, cangkul lawan dengan pedang ataupun tombak yang panjang, bolehkah kita melawan musuh kita? Kita hanya menggunakan cangkul dengan tombak yang panjang. Lawan kita itu mempunyai tombak yang panjang. Kita hanya menggunakan alat-alat pertanian untuk berperang. Adalah mustahil untuk melawan musuh pada ketika itu. Israel hanya mempunyai alat-alat pertanian seperti mata bajak, beliung, dan juga kapak. Itu saja yang ada pada mereka. Jadi kemenangan itu adalah kemenangan yang mustahil kalau sekiranya orang-orang Israel itu dapat menang. Namun mari kita melihat apakah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Di dalam kitab Yosua, mari kita melihat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 8 hingga ayat 9. Kitab Yosua pasal pertama ayat 8 hingga ayat 9. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Persiapan Yosua untuk menduduki tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan yang dijanjikan. Yang pertama di dalam ayat ini mengatakan tidak lupa memperkatakan kitab suci serta merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, bertindak ataupun melakukan apa yang sesuai, apa yang difirmankannya, apa yang ada di dalamnya. Dan Tuhan juga tidak lupa menuntut kekudusan dan terhadap diri kita. Di dalam Yosua pasal yang ke-14, di mana Tuhan menuntut kekudusan. Yosua pasal yang ke-5 Yosua pasal yang ke-5 ayat 14 hingga ayat 15. Yosua pasal ke-5 ayat 14 hingga ayat 15. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15. Dan
Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Siapakah lagi tokoh yang pernah menanggalkan kasutnya? Gurunya sendiri, yaitu Musa. Catatan di dalam kitab ya Keluaran pasal 3 ayat yang ke-5. Musa menanggalkan sepatunya. Yosua juga menanggalkan ya kasutnya. Jadi Tuhan menuntut kekudusan setiap kita. Untuk mau mendapat kemenangan, Tuhan mau menuntut kekudusan itu. Mari kita melihat, setelah 3 perkara ini telah dilakukan oleh Yosua, Allah telah menyertai umat Israel dan terus memberikan kemenangan kepada mereka. Memberi kemenangan kepada umat Israel. Contohnya di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat 13, Sungai Yordan terputus. Mari kita melihat. Ya, sepintas lalu. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, saya akan membacakannya. Ayat yang ke-13, segera sesudah kaki para iman pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini adalah mukjizat yang sangat ajaib. Mukjizat yang pertama dialami oleh Yosua. Supaya ya Tuhan mengangkat darjat Yosua ini sama seperti Musa. Supaya umat Israel dapat melihat Tuhan sedang menyertai Yosua. Tuhan sedang menyertai umatnya waktu di dalam keadaan kesukaran sekalipun. Pada ketika itu belum ada alat-alat kelengkapan seperti kapal selam, kapal layar. Bagaimana mungkin Yosua itu membeli kapal untuk membawa umat Israel itu masuk ke dalamnya? Tidak sempat. Dengan hanya kuasa Tuhan telah membuka jalan bagi orang-orang Israel sehingga orang Israel ini berjalan di tanah yang kering. Inilah mukjizat yang sangat besar dilakukan oleh Yosua ini. Seterusnya, apalagi yang dilakukan oleh Yosua ini? Ya, Tuhan menyertai umatnya di dalam Yosua pasal yang ke-6. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Umat Israel berkeliling kota Yeriko itu selama 7 hari. Dan pada hari yang terakhir, umat Israel itu berkeliling 7 kali. Sambil mendengar arahan. Umat Israel tidak perlu berperang pun. Mereka kena mendengar arahan, mendengar bunyi sangkakala yang ditiup. Apabila mendengar bunyi sangkakala ditiup, maka semua rakyat pun bersorak dengan nyaring, maka runtuhlah tembok. Mereka sama seperti air yang masuk ke dalam kota, tidak ada apa-apa halangan. Sebenarnya adalah mustahil dengan menggunakan suara untuk meruntuhkan yaitu tembok yang sudah bertahun-tahun dibina oleh musuh-musuh mereka ini. Sangat kokoh sekali. Tetapi dengan adanya bantuan daripada Tuhan, orang Israel ini seperti air masuk untuk menerobos, untuk mengalahkan orang-orang yang gagah perkasa di dalam kota Yeriko tersebut. Dan sehingga tembok kota Yeriko itu diruntuhkan dan telah dikalahkan. Mari kita melihat lagi dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan
ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan bertindak di dalam peperangan ini. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, pada hari ini memang banyak sekali pencobaan, penderitaan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan tidak putus-putus. Tuhan pasti memberi kita jalan keluar, mengalahkan musuh-musuh rohani yang ada pada di dalam diri kita. Mari kita melihat lagi, di dalam tanah Kanaan itu ada 7 bangsa yang ganas, dan ada juga orang-orang yang disebut sebagai raksasa. Apa itu orang-orang raksasa? Mari kita melihat dalam kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 33. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pengintai-pengintai yang lain, setelah mereka kembali dari mengintai tanah Kanaan, mereka menyampaikan kabar yang buruk. Mereka mengatakan kepada Musa bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang sangat besar, orang-orang raksasa. Kami seperti belalang yang kecil. Kalau kita melihat, kita bandingkan ayat di dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 4 hingga ayat 7, di sana juga disebut sebagai orang raksasa, yaitu di mana Daud melawan Goliat. Ada orang pergi mengkaji bahwa ketinggian Goliat itu mencapai, ada yang mengatakan 9 kaki, 12 kaki. Baju yang dipakai, yang sedang digunakannya seberat 58 kilo. Bayangkanlah, sedang kita menggendong ataupun menggandar, membawa sekarung semen. 1 karung semen itu 50 kilo. Kita mau bawa, sangat berat. Mau berjalan pun tidak dapat. Apalagi baju zirah yang dipakai, ataupun baju yang dipakai oleh Goliat itu seberat 58 kilo. Bagaimana untuk berjalan? Baik, yang seterusnya. Bagaimana Tuhan menyertai dan memberi kemenangan kepada umat Israel? Di mana harus percaya dan beriman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30, iman seluruh rakyat bersatu dan bersandar kepada Tuhan. Iman itu, seluruh rakyat itu harus bersatu dan bersandar kepada Tuhan. Kita boleh melihatnya di dalam Yosua pasal 6 ayat 7 hingga ayat 9, di mana ada kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kunci untuk kemajuan di dalam gereja adalah kesatuan, itu sangat penting. Mari kita melihat lagi, ketika umat Israel melanggar firman Tuhan, ada kalanya orang Israel ini mereka kalah. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian Tuhan. Mereka telah mencuri barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tamak adalah puncak kekalahan di kota Ai, yaitu akan telah mencuri barang-barang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Itu boleh kita membacanya di dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat 11 hingga ayat yang ke-25. Setelah dosa, dosa itu telah diselesaikan, maka barulah umat Israel ini mendapat kemenangan semula. Di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-5, karena dosa ketamakan, dosa akan mencuri barang-barang dikhususkan oleh Tuhan, 36 tertewas di dalam peperangan itu. Padahal kota Ai adalah kota yang sangat kecil, tidak banyak orang pun. Dan Yosua pasal 8 ayat 28, kemenangan berpihak kepada umat Israel.
setelah dosa itu telah dibersihkan, menyingkirkan orang-orang yang jahat di dalam satu kumpulan yang baik itu, maka barulah mendapat kemenangan dari Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 hingga ayat 10, siapa yang ingin kaya akan jatuh ke dalam dosa, akan jatuh ke dalam pencobaan juga. Dan telah menggenapi janjinya bermula daripada Abraham hingga keturunannya di dalam zaman kegemilangan umat Israel, ketika Daud telah memasuki istana, keadaan telah menjadi stabil, di mana Raja Salomo menggantikan dan menaiki takhta, maka pada zaman Salomo tidak terjadi peperangan. Semua raja-raja tunduk kepadanya. Ini adalah penggenapan janji Tuhan melalui Abraham kepada keturunannya. Setelah Raja Salomo berkuasa, semua kemegahan, kemewahan, kuasa yang dia miliki dari sungai Tigris, sungai dari Babel, asalnya Abraham dari Babel, sampai ke tanah Mesir, raja-raja tunduk kepada Raja Salomo ini membayar upeti kepada Raja Salomo. Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, ya, dari dulu hingga sekarang seluruh dunia ini telah mengenali tempat ini, dan mereka berebut-rebut untuk memiliki tanah ini dijadikan sebagai tanah jajahan, menjadi tanah rerebutan, terutama musuh-musuh di sekeliling mereka. Beberapa hari ini, ya, kita mendengar berita-berita bahwa beberapa ratus roket pengobom telah diluncurkan ke atas Israel. Namun Tuhan masih menjaga tempat ini. Ternyata tempat ini ataupun tanah Israel yang ada sekarang ini adalah tempat yang tidak selamat untuk dijadikan tempat tinggal lagi. Bila-bila masa saja musuh-musuh akan mengisytiharkan peperangan yang dahsyat ke atas tempat ini. Tanah Kanaan yang ada di dunia bukanlah tempat yang kita rebut-rebutkan ataupun impi-impikan. Tetapi marilah kita beralih kepada tanah yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga. Mari kita melihat ayat yang terakhir dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Filipi pasal ketiga ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita harus pikirkan. Inilah harus kita rebutkan pada hari ini. Kita berjuang atas panggilan Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan karena kita adalah orang yang terpilih. Di antara 3 billion umat Kristen dalam dunia ini, kita adalah orang yang terpilih menjadi pengikut Tuhan. Maka kita berjuanglah atas panggilan Tuhan. Berjuang atas keselamatan. Keselamatan itu adalah di dalam tangan kita masing-masing. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, di dunia ada 2 jalan. Mana kita mau pilih? Seharusnya kita pilihlah mengikuti Tuhan Yesus untuk mendapatkan janji-janji di dalam kerajaan surga. Kiranya melalui perkongsian firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saya serahkan ya seterusnya ini kepada urus setia. Silakan. Sila berdoa di dalam hati. Amin.
Ilya, terima kasih kepada Pendeta Ilya sebentar tadi atas perkongsian sesi pengembalaan sesi yang ketiga. Baik, sementara kita beristirahat, kita dengar dulu